Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, kembali lagi di podcast CHT Rumah Sakit UIN Alauddin. Perkenalkan, nama saya Abdul Muin Azra. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang dua penyebab sakit perut yang biasa dialami oleh banyak orang, yaitu apakah itu termasuk sakit perut biasa atau mungkin dalam kondisi berbahaya. Sudah hadir bersama kita dokter spesialis bedah, AKBP Dr. Andi Mapodang, spesialis bedah, subspesialis bedah digestif, konsultan MKes. Assalamualaikum dokter, gimana kabarnya dok? Waalaikumsalam, Alhamdulillah baik. Salam sehat untuk pemirsa. Perkenalkan, saya Dr. Andi Mapodang, spesialis bedah, subspesialis bedah digestif konsultan. Sehari-hari saya menangani kasus pada sistem saluran cerna seperti misalnya batu empedu, usus buntu, hernia, ataupun tumor-tumor saluran cerna dan penyakit-penyakit lainnya di saluran cerna. Hampir semua orang pernah mengalami sakit perut dok, tapi bagaimana sih dok cara membedakan itu sakit perut biasa atau usus buntu dok? Baik, kalau sakit-sakit perut yang biasanya itu bersifat ringan dan hilang timbul, kadang dengan istirahat yang cukup atau cukup dengan mengkonsumsi obat penghilang nyeri yang ringan, sudah bisa hilang nyerinya. Sedangkan kalau pada kasus usus buntu ini biasanya diawali dengan keluhan nyeri di ulu hati yang beberapa jam kemudian ya berpindah ke perut kanan bawah, dan di sana menetap. Kemudian kadang disertai dengan keluhan mual, muntah, dan bahkan kadang disertai dengan demam yang ringan. Kalau mengalami usus buntu, apakah bisa dipijat dok? Oh jangan. Kalau curiga usus buntu sebaiknya jangan dipijat karena ini kontraindikasi. Tindakan pemijatan pada kasus usus buntu bisa berakibat fatal, bahkan bisa menyebabkan usus buntu menjadi pecah atau yang istilah medisnya perforasi. Dan ini akibatnya sangat berat, bisa terjadi infeksi menyeluruh ke isi perut dan bisa mengakibatkan infeksi yang berat atau sepsis. Jadi sebaiknya jangan dilakukan pemijatan pada kasus usus buntu. Apakah harus dioperasi dok biar sembuh? Ya, sebenarnya tidak mutlak bahwa kasus usus buntu harus segera dioperasi. Tapi tadi terutama saat-saat kondisi yang sangat akut di mana nyerinya sangat hebat, yang kita takutkan adalah mengarah ke terjadinya usus buntu yang pecah atau perforasi tadi, sehingga bisa berakibat lebih parah lagi, terjadi infeksi yang atau nananya menyebar ke seluruh isi daripada usus dan infeksinya lebih berat atau sepsis tersebut. Baik. Dan saat ini sudah berkembang teknik yang namanya laparoskopi. Jadi di mana kita membuat 3 titik kecil di perut, kurang lebih 1 cm, 1 cm, setengah cm. Kemudian lewat monitor kita teropong, kemudian lakukan operasi pengangkatan usus buntu tersebut. Sehingga diharapkan setelah operasi, besok atau lusa setelah operasi bisa segera pulang, kemudian hasilnya nyerinya lebih minimal. Dan bekas operasi sangat minimal, tidak kelihatan bahkan nanti setelah beberapa bulan. Dibanding teknik operasi yang dulu yang namanya appendektomi biasa yang kita biasa lakukan pembelahan kecil di perut kanan bawah, itu biasanya teknik terdahulu. Tapi saat ini sangat berkembang teknik laparoskopi sehingga bisa memberikan hasil lebih memuaskan. Untuk sekarang kita akan masuk ke topik kedua. Banyak orang nggak sadar apa itu batu empedu. Boleh dijelaskan dok apa itu batu empedu? Batu empedu itu adalah terbentuknya endapan atau batu di kantong empedu. Nah, di mana kita ketahui bahwa empedu itu terdiri dari kolesterol, kemudian pigmen dan lecitin. Di mana jika terjadi ketidakseimbangan dari ketiga unsur tersebut, terutama misalnya kolesterol, maka akan bisa menyebabkan terjadinya endapan yang membentuk batu sehingga jadilah membentuk batu empedu. Terus apakah semua batu empedu harus dioperasi dok? Jadi kebanyakan kasus ini untuk batu empedu biasanya rujukan dari dokter umum atau dokter penyakit dalam yang biasanya setelah dilakukan pengobatan berulang-ulang
nyeri masih timbul lagi. Bahkan setelah dikontrol misalnya di USG ulang, batunya tambah membesar. Jadi sebaiknya jika sudah ada keluhan nyeri yang berulang, apalagi dari USG misalnya diameter batunya bertambah besar, maka sebaiknya segera dilakukan operasi. Dan seperti kasus usus buntu tadi, saat ini kita juga sudah kembangkan teknik laparoskopi, cholecystectomy. Jadi teknik pengangkatan batu empedu bersama kantong empedu dengan minimal invasif, hanya 3 sayatan minimal, kemudian dari monitor kita angkat kandungan empedu beserta batunya. Jadi hasilnya juga seperti itu, 1 atau 2 hari setelah operasi bisa segera pulang dengan luka yang sangat minimal, nyeri yang sangat minimal. Kapan sih dok kita bisa tahu kalau kita harus segera memeriksa ke dokter? Seperti tadi, kalau sudah ada keluhan nyeri di perut kanan atas dan nyerinya itu menjalar ke bokong belakang dan itu sudah berulang-ulang, sudah diobati, masih kemudian muncul lagi keluhan seperti itu yang sama bahkan lebih memberat, maka sebaiknya segera konsultasi ke dokter bedah atau bedah digestif untuk segera dilakukan operasi sebisa mungkin dengan laparoskopi. Untuk sekarang kita masuk ke segmen seru dok, yaitu mitos atau fakta. Baik. Dokter jawab singkat dulu, nanti baru bisa dijelaskan. Iya. Baik. Yang pertama adalah apakah makanan pedas bisa menyebabkan usus buntu dok? Mitos. Mitos ya. Jadi bukan makanan pedas yang bisa menyebabkan usus buntu, tapi diet yang rendah serat, kemudian kurang minum air putih, itu faktor utama yang bisa menyebabkan terjadinya usus buntu. Karena dengan kondisi rendah serat tersebut bisa menyebabkan terjadinya fekalit. Fekalit itu adalah kotoran yang membatu di lumen usus buntu dan itu bisa menyebabkan sumbatan aliran mukus yang akhirnya meradang dan bisa terjadi perforasi jika sudah terjadi gangguan pembuluh darah. Baik, tadi dijelaskan dokter kalau misalnya usus buntu tuh biasanya terjadi di perut kanan bawah ya? Kanan bawah ya. Apakah kalau misalnya sakit perutnya di kanan bawah udah pasti usus buntu dok? Oh tidak pasti. Masih banyak keluhan lain yang dengan keluhan nyeri perut kanan bawah. Jadi selain usus buntu perlu dibedakan dari infeksi saluran kemih ataupun batu saluran kemih, kemudian gangguan pada wanita seperti adanya kista ovarium atau bahkan kista ovarium yang terpuntir itu nyerinya sangat hebat, ataupun misalnya adanya peradangan pada rongga panggul, itu semua bisa memberikan keluhan nyeri perut kanan yang kurang lebih mirip atau hampir sama dengan usus buntu. Apakah usus buntu bisa sembuh dengan obat saja dok? Pada beberapa kasus mungkin bisa ya, tapi nanti setelah sembuh mungkin beberapa saat kemudian akan muncul lagi keluhan yang sama ya. Kalau misalnya penyebabnya belum dihilangkan, misalnya tadi ada fekalit atau kotoran yang membatu, maka beberapa saat kemudian akan muncul lagi keluhan. Nah, jika sudah ada keluhan seperti itu, saran saya sebaiknya dilakukan operasi pengangkatan usus buntu. Berarti harus dicek dini ya dok? Ya, sebaiknya lakukan kontrol ke klinik, kalau perlu dilakukan USG untuk mendeteksi adanya usus buntu. Apakah batu empedu ini hanya dialami oleh orang tua dok? Oh, enggak mesti. Ada beberapa faktor penyebab. Baik, batu empedu apakah hanya dialami oleh kalangan orang tua dok? Oh tidak, jadi ada beberapa faktor untuk terjadinya batu empedu yang kita kenal dengan 5F. Yang pertama itu fat. Pasien-pasien gemuk atau obes cenderung akan mudah untuk mengalami batu empedu. Yang kemudian yang kedua, female. Jadi jenis kelamin wanita lebih besar resikonya dibanding laki-laki. Kemudian 40, usia 40 tahun ke atas lebih berisiko untuk mengalami batu empedu, walaupun saat ini terjadi perubahan pola makan pada generasi muda yang banyak mengkonsumsi junk food dan fast food, ada juga yang sudah mengalami. Kemudian fertil pada perempuan yang
masih subur. Kemudian 5F yang terakhir adalah fasting. Fasting pada pasien yang mengalami puasa yang sangat lama bisa mengalami batu empedu. Kemudian ditambah lagi orang yang mengalami diet ekstrim dengan penurunan berat badan yang sangat cepat, ini salah satu resiko juga untuk terbentuknya batu empedu. Mitos atau fakta dok? Setelah kantong empedu diangkat, tidak bisa makan enak lagi. Mitos ya. Jadi setelah dilakukan operasi pengangkatan batu empedu, seperti biasa-biasa aja, cuma sangat disarankan untuk menghindari atau mengurangi konsumsi makanan-makanan yang berlemak, terutama pada saat-saat awal setelah operasi. Jadi diharapkan mengurangi saja, selebihnya normal. Oh, berarti pantangannya saya dok sementara. Iya, iya. Apakah ada cara mencegah masalah seperti ini dok? Tentunya bisa, ya. Misalnya pada kasus usus buntu dengan pola makan yang sehat, dengan diet tinggi serat, konsumsi air putih yang cukup, banyak makan sayur buah, itu bisa mencegah untuk terjadinya usus buntu. Kemudian untuk kasus batu empedu ini disarankan untuk seperti tadi pola makan, mengurangi konsumsi makanan-makanan berlemak seperti gorengan-gorengan, daging-daging. Jadi bukan dilarang sama sekali, tapi konsumsinya dikurangi ya. Nah, dengan pola-pola seperti itu, insya Allah bisa mencegah terjadinya batu empedu. Baik, terima kasih banyak dokter atas penjelasannya yang sangat jelas dan mudah dipahami. Sahabat sehat, kesimpulannya adalah kita harus menjaga pola hidup kita dan juga kita harus segera mendeteksi dini agar dapat mencegah hal-hal yang lebih buruk ke depannya. Saya Abdul Muin Azra, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.